Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, warga Jemaat Tuhan GKJW dimanapun panjenengan berada. Salam Patunggilan. Saat ini kita bersyukur bahwa kita akan bersama memasuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Saya Pendeta Kuko Iman Kristiawan dari GKJW Jemaat Kedung Kandang. Kami akan bersama-sama melayani di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini. Marilah kita bersama memasuki ibadah hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur. Di tengah wabah COVID-19, biarlah kita tetap boleh memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh rasa syukur. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Salam Patunggilan. Hari ini kita membangun ibadah di rumah kita masing-masing. Hal ini untuk memenuhi harapan pemerintah, di mana kita menjaga physical distancing dan menghindari penularan COVID-19. Hari ini, Kamis 21 Mei 2020, kita membangun ibadah dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sekaligus pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan GKJW tahun 2020. Oleh karena itu, mari dengan hati yang tulus kita membangun ibadah bersama-sama. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus telah bangkit. Ia telah menampakkan dirinya kepada para murid. Ia memberikan kekuatan dan janji bahwa ia akan selalu menyertai umat yang percaya kepadanya. Karya pelayanannya di dunia sudah selesai. Kini ia kembali ke dalam surga dengan kemuliaan. Marilah saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita beribadah kepadanya. Kita memuji dan menyembahnya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat 14 ayat 1 dan 2. Muliakan Tuhan Allah. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun panjenengan berada, kita masuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan juga di dalam pembukaan bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 dengan sebuah penghayatan yang demikian. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus dan pembukaan bulan kesaksian pelayanan tahun 2020 saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kiranya beserta kehidupan saudara. Amin.
Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita dasari ibadah yang penuh dengan sukacita pada saat ini. Kita dasari dengan bersama menghayati dengan tema Bulan Kesaksian dan Pelayanan GKJW tahun 2020 dengan tema Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Seperti di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul yang pasal pertama ayat yang ke-8. Bapak Ibu dan Saudara, melalui tema besar inilah kita bersama diajak untuk menghayati, memahami bagaimana wujud kesaksian iman kita. Jika Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam hati kita, maka bagaimanakah kehidupan kita untuk senantiasa berdampak dan berbuah yang manis di hadapan Tuhan. Mari kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 218, bait pertama dan kedua, Naik ke Surga Cemerlang. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita boleh merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita menyadari akan ketidaksempurnaan kita di hadapannya. Seringkali kita jatuh di dalam dosa dan kesalahan. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita mendengar panggilan Tuhan melalui Yeskiel pasal 14 ayat yang ke-6b, demikian firman Tuhan. Bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita mengakui akan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Di dalam keteduhan, kita akan bersama menyesali dosa kita, bersama kita mendengarkan persembahan pujian dari Gaharu Kembali.
Allahku yang Maha Kudus, sudah terlalu jauh aku lari meninggalkanmu, memuaskan kehendak hati dan nafsu diri, mengejar nikmatnya dunia ini. Ya Allah, ampunilah aku, bawalah aku kembali kepadamu. Tiba-tiba ku merasa bersama kasih-Mu membimbingku. Kembali kepadamu. Ampunilah aku, terimalah ku kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah senantiasa menyertai dan menolong kehidupan kita, setelah kita mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita, maka Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita menerima berita anugerahnya yang diambil dari Roma pasal yang ke-5 ayat 17 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita respon berita anugerah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293, bait yang kedua, Puji Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Pembacaan akan dipandu oleh
Penatua Jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkanlah hati kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman Tuhan yang disampaikan. Terlebih-lebih kami bisa melaksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53 yang demikian firman-Nya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Amin. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, menggumulinya dalam kehidupan sehari-hari, terlebih yang mau melakukannya, sehingga hidupnya diubahkan dan boleh berbuah manis di hadapan Tuhan. Amin. Salam Patunggilan. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seluruh umat Tuhan di GKJW. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam bacaan kita hari ini, saya teringat ada sebuah film yang menarik, yang tentu mungkin Bapak Ibu pernah melihatnya. Film itu berjudul Sister Act. Kalau Bapak Ibu suka mengikuti paduan suara, tentu kita tahu bagaimana paduan suara itu. Seringkali yang terjadi adalah paduan suara yang terkesan dengan notasi yang susah, dengan segala tata caranya yang kaku dan seterusnya. Namun menarik kalau kita boleh melihat
pembandingnya melalui film Sister Act yang demikian. Melalui film tersebut, kita tahu bagaimana sebuah perubahan yang menarik. Paduan suara yang pada awalnya cukup kaku menjadi lebih dinamis. Yang pada awalnya gereja sepi dari anak-anak muda, lalu menjadi ramai karena mereka tertarik dengan paduan suara yang dinamis tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, begitu juga di dalam kesaksian iman. Bagaimanakah kita mewujudkannya sehingga banyak orang menjadi tertarik dan mengenal akan Kristus di dalam kehidupan ini. Ini terkait dengan sudut pandang dan pemaknaan yang berbeda tentang bagaimanakah kesaksian iman itu. Kesaksian iman di dalam hidup kekristenan seringkali, Bapak, Ibu, dan Saudara, dipahami menjadi dua hal. Yang pertama adalah kesaksian yang bersifat keluar, yang seringkali dipahami dengan mempertobatkan orang yang belum mengenal Tuhan supaya mengenal Tuhan. Dasar pemikirannya jelas. Seringkali yang dipahami adalah bahwa di luar kekristenan orang itu masih berdosa. Lalu supaya mereka diselamatkan, sehingga mereka butuh mendapatkan kesaksian iman. Sehingga terjadinya ketegangan karena klaim teologis tertentu, sehingga memandang orang lain itu patut untuk diselamatkan. Namun berbeda dengan sebuah kesaksian yang bersifat ke dalam. Di dalam kesaksian ini melalui teladan hidup sesuai dengan nilai-nilai kasih Allah yang hendak dinyatakan. Dampaknya adalah supaya orang lain tertarik akan iman Kristen dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, panggilan bersaksi tentu itu hanya karena Allah yang telah mengasihi kita dan wujud kita mengasihi Allah di dalam kehidupan. Lalu bagaimanakah wujud kesaksian iman itu? Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita perhatikan kalau kita membaca di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 yang menjadi tema besar kita hari ini. Berdasar kesaksian Lukas, Roh Kudus yang kita terima itulah yang hendaknya memberikan kita sukacita di dalam menjadi saksi dari lingkungan yang terdekat. Setelah menjadi saksi dari lingkungan yang terdekat, maka akan berdampak di lingkungan yang lebih luas dan berbuah lebat. Caranya bagaimana? Bapak, Ibu, dan Saudara, jika Roh Kudus yang membawa damai sejahtera itu, maka tentu kita saat melakukan kesaksian, tentu kesaksian yang menenteramkan, kesaksian yang membawa damai dan sukacita. Contohnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, saat menjadi panitia kegiatan gereja, saat menjadi pamong atau komisi di gereja, saat menjadi anggota majelis jemaat, tentu hal itu kita lakukan dengan penuh sukacita, bukan kita lakukan dengan beban. Mendukung dan terlibat dalam panitia kespel misalkan, saat menanggapi COVID-19 demikian, dengan membagikan tribako dan lain sebagainya, tentu itu kita lakukan dengan sukacita, bukan kita lakukan dengan malas, tidak kita lakukan dengan beban berat dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita ingat bahwa ada sebuah ungkapan, khotbah yang paling ampuh adalah sikap hidup di tengah pelayanan dan perbuatan nyata warga gereja dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian maka itu terwujud dengan penuh sukacita, bukan dengan beban berat, bukan juga dengan rasa yang berat. Oleh karena itu maka Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersaksi dengan sukacita. Kita perhatikan Lukas 24 ayat 52, Bapak, Ibu, dan Saudara. Disebutkan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kata bersukacita di dalam bahasa aslinya adalah kara, bahasa Yunaninya. Artinya bergembira, bersukaria, berteriak dan melompat karena sukacita. Artinya apa?
Artinya bahwa di dalam kita mengungkapkan kesaksian iman kita, ada ungkapan yang meluap-luap untuk disaksikan. Ada sukacita di sana. Lalu apa Pak dasar sukacitanya? Dasar sukacita untuk bersaksi tidak lain seperti di ayat yang ke-50 ditegaskan demikian. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Perhatikan kata berkat di situ. Kata berkat dalam bahasa Ibrani disebut beraka. Beraka artinya adalah salah satu di antara kata puji-pujian bagi Allah. Kata-kata yang digunakan untuk membuat seseorang atau sesuatu menjadi kudus. Jika demikian Bapak Ibu dan Saudara, saat kita telah menerima berkat Tuhan dan melalui kasih karunia Roh Kudus-Nya, kita telah menerima berkat dari Allah di dalam hidup, maka tentu kita wajib untuk mewujud nyatakan kesaksian iman ini dengan penuh sukacita, bukan dengan beban. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus adalah panggilan kita untuk melakukan kesaksian dan pelayanan, untuk melayani dengan penuh iman, melayani dengan penuh kasih, dan kita bersaksi dengan sukacita. Saya ingin mengutip sebuah ungkapan dari Pendeta Handi Hadiwitanto, seorang dosen Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Dia mengungkapkan demikian, menggereja yang cair adalah gereja yang bersedia menghadapi perbedaan dan tantangan dengan cinta dan kegembiraan. Kiranya kita senantiasa wujud nyatakan kesaksian pelayanan tahun 2020 dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Mari kita meneduhkan hati, merefleksikan kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama umat percaya di seluruh muka bumi ini memperbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, warga jemaat Tuhan GKJW yang penuh kasih, saat ini kita akan bersama membuka bulan kesaksian dan pelayanan tahun 2020 yang akan kita awali pada tanggal 21 Mei sampai tanggal 21 Juni dengan nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita buka bulan kesaksian pelayanan dengan penuh sukacita dan rasa syukur di hadapan Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom,
Bapak Ibu, Saudara jemaat dimanapun panjenengan berada, tanggal 21 Mei sampai dengan 21 Juni, kita akan memasuki 1 bulan penuh sebagai bulan kesaksian dan pelayanan. Hal ini sudah dilakukan oleh GKJW secara rutin sebagai wujud tanggung jawab kita umat yang diselamatkan oleh Kristus melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh karena itu sudah selayaknya kita bersyukur dengan mewujudkan pelayanan dan kesaksian. Buku kuning yang sudah dibagi, semoga semua jemaat sudah terima, dengan tema Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Semoga ini bisa digunakan dengan baik. Isi buku tuntunan ini berkaitan dengan kesehatan jiwa, berupa diskusi dan perenungan-perenungan. Pertanyaannya adalah, apakah buku yang dicetak pada tahun 2019 ini relevan dengan kebutuhan tahun 2020, di mana banyak orang mengalami tekanan-tekanan karena pandemi COVID? Saya yakin, Bapak Ibu yang terkasih, para pelayan Tuhan, para saksi Tuhan, buku ini sangat bermanfaat. Karena banyak orang yang nantinya akan kita berikan bimbingan melalui buku ini berkaitan dengan kesehatan jiwa. Kita ingat era 3 tahun, 2 tahun yang lalu ketika DBK mengadakan pembinaan biogas dan teknologi alternatif melalui panel surya. Saat itu orang merasa tidak memerlukan, lebih baik pakai PLN lebih praktis. Tetapi saat ini ketika pekerjaan sudah mulai hilang, berkurang, pendapatan juga sudah mulai habis, banyak orang mengalami depresi, orang yang memasang panel surya atau menggunakan biogas akan merasa beruntung dan bersyukur. Oleh karena itu terima kasih semua KPKJ sudah melakukan pembinaan itu. Sehingga orang tidak perlu lagi untuk membeli atau mengeluarkan biaya cukup banyak guna kebutuhan hidup sehari-hari karena sudah ditopang oleh panel surya. Begitu juga buku ini akan bermanfaat pada saatnya ketika kita sampaikan, kita layankan sekarang. Harapan saya sangat besar kepada panjenengan semua bisa melakukan pelaksanaan kegiatan bulan Kespol ini dengan baik. Saat sekarang Bapak Ibu yang terkasih, pada masa-masa sekarang ini sangat-sangat banyak sekali kebutuhan pelayanan, sangat banyak sekali metode-metode kesaksian yang bisa kita lakukan. Sebab gereja ditunggu kehadirannya di tengah masyarakat. Saat ini gereja sangat dinantikan oleh banyak masyarakat. Oleh karena itu, silakan buku ini digunakan dan kegiatan pelayanan dan kesaksian sesuai dengan kontekstual jemaat masing-masing di tengah masyarakat bisa dilakukan. Akhir kata, saya Pendeta N. Prima mewakili rekan-rekan dari DPK, DPP maupun kaum mengucapkan selamat dan salam sehat untuk panjenengan semua. Semangat tetap melayani Tuhan karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kita melayani Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita menyatukan hati kita di dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala kasih dan rahmat anugerah yang telah Tuhan nyatakan bagi kami mengucap syukur atas segala rahmat-Mu itu ya Bapa. Di tengah wabah COVID-19 sampai saat ini, Tuhan menyertai seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan menyertai di dalam ibadah keluarga kami masing-masing. Tuhan menyatukan kami di dalam rahmat-Mu, sehingga di tengah setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi, kami tidak sendiri. Kami menyadari bahwa di tengah situasi dan kondisi saat ini, kami tetap memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami dengan anugerah kekuatan, keteguhan hati, supaya kami boleh tetap menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di GKJW, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Dan kami menyerahkan seluruh gembala-gembala Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, menopang kehidupan pribadi, keluarga dan pelayanannya. Warga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Penyertaan Tuhan begitu nyata. Bapa Surgawi, kami juga berdoa
untuk pelayan harian Majelis Agung dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan juga boleh menyertai di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintahan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati dengan segala kekuatan, rahmat kesehatan, sehingga pemerintahan yang ada di setiap kota-kota dan juga di wilayah Jawa Timur, Presiden Republik Indonesia, Tuhan berkati dengan penuh kebijaksanaan di dalam pengambilan keputusan, dan juga para medis dan juga aparat keamanan yang berjuang di garda paling depan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan anugerah kekuatan sehingga boleh berjuang dengan penuh anugerah kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga teringat akan anak-anak warga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan menyertai di dalam anugerah-Mu. Dan juga warga sepuh Adi Yuswo dimanapun mereka berada. Berikan kekuatan kesehatan sehingga warga sepuh Adi Yuswo boleh tetap senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala aktivitas kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh program gereja yang ada hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, yang senantiasa mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Jemaat kekasih Tuhan Yesus dimanapun berada, ibadah kali ini kita diberi kesempatan untuk mewujudkan ungkapan rasa syukur dan sukacita kita kepada Tuhan dalam bentuk persembahan. Adapun firman Tuhan sebagai pengantar mengumpulkan persembahan terambil dari Yeremia pasal 33 ayat 11b yang demikian bunyinya. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian pelengkap Kidung Jemaat 148 ayat 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita serahkan persembahan kita melalui doa. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih dan Rahmani, yang kami imani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, sungguh kami bersyukur, walau di dalam keadaan yang sulit seperti ini, karena adanya wabah COVID-19, Tuhan masih menolong kami, Tuhan menopang kami, bahkan Tuhan memberkati kami, sehingga kami dapat mewujudkan rasa syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan di tempat kami masing-masing bersama keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Kiranya Tuhan memberkati dan mensucikan persembahan yang kami haturkan dengan segala ketulusan hati, dan biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan bermanfaat bagi pelayanan Kristus di tengah-tengah dunia ini, sehingga sungguh kerajaan surga dapat dirasakan dan dinyatakan ada di bumi ini. Kami berdoa bagi saudara kami yang bertugas mengelola persembahan dan juga yang memakai anggaran. Mohon Bapa berikan roh hikmat dan takut akan Tuhan, agar saudara-saudara kami itu dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya seturut dengan kehendak Bapa. Bapa, di tengah-tengah banyaknya orang yang membutuhkan pertolongan akibat kesulitan ekonomi, tolonglah kami Tuhan, untuk kami bisa merelakan diri berkorban menjadi penolong bagi yang lain. Terima kasih Bapa. Seru doa permohonan kami yang kurang sempurna ini, dengan segala kerenahan hati, kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita kembali ke dalam aktivitas kehidupan kita masing-masing. Percayalah Tuhan akan menyertai kita. Dan biarlah kita boleh bersaksi dengan penuh sukacita, dan biarlah kesaksian iman kita menjadi ungkapan syukur di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426, bait yang pertama, Kita Harus Membawa Berita. Marilah kita meneduhkan hati kita mohon berkat-Nya melalui hamba-Nya. Inilah setiap kehidupan kami ya Tuhan, mampukan kami untuk mewujud nyatakan kesaksian dan pelayanan kami di tengah kehidupan ini, dan mampukan kami untuk senantiasa melangkahkan kaki kami dengan anugerah dan berkat yang berasal dari Tuhan. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang penuh kuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mencurahkan cinta, dan di dalam kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai, menopang kehidupan saudara dengan penuh sukacita dan rahmat saat ini sampai Maranatha. Amin. Syukur dan
Tuhan.